Oke, jadi Bapak ulangi ya, posisi strategis Indonesia terhadap poros maritim dunia. Di era saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang memiliki beragam potensi yang luar biasa. Baik itu potensi alam, potensi fisik, potensi sosial, potensi budaya sekalipun, bahkan kalau kalian mengetahui potensi kuliner di Indonesia pun luar biasa, banyak sekali. Kalau simpelnya gini, kalau kita ngomongin soto, tahu soto dong semuanya ya? Pernah makan soto ya? Kalau kita ngomongin soto, soto itu jenis-jenisnya banyak. Beda daerah, beda juga jenis sotonya. Contoh, gini, kalau di daerah Bapak, di tempat tinggal Bapak di Bandung, soto itu biasanya dia menggunakan yang namanya kunyit di kuahnya. Jadi kuahnya kuning. Yang kedua menggunakan keripik kentang. Kentang, iya keripik yang dipotong kecil-kecil, digoreng sampai kering, dimasukin ke dalam sotonya. Nah itu. Kemudian di sini, kalau soto di sini, soto ayamnya dia kuahnya bening. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau menggunakan daging kan biasanya rata-rata daging sapi. Tapi kalau kalian berkunjung ke sebuah wilayah di pantai utara Pulau Jawa, pasti tahu dong yang namanya Kudus. Tahu ya? Ada orang Kudus di sini nggak? Yang keluarganya di Kudus? Ada? Nggak ada? Oke. Jadi kalau di Kudus, kalau kalian tahu, Kudus itu kebanyakan sotonya kalau menggunakan daging, dia tidak menggunakan daging sapi, tapi dia menggunakan daging kerbau. Ada yang tahu kenapa? Bapak pengen nanya sama Kezia. Kez, boleh di-unmute dulu, Kez? Oke, Ya, Pak. sip. Kenapa, Kez? Di Kudus itu sotonya untuk daging, dia menggunakan daging kerbau, tidak menggunakan daging sapi. Nggak tahu, Pak. Aduh. Reza Wahyu. Za? Iya, Iya, Pak. Za. Kenapa, Za? Tahu nggak, Za? Alasannya, Za? Buat ngertas. Oke, jadi gini, salah satu alasan kenapa di Kudus itu kebanyakan menggunakan daging kerbau adalah karena untuk menghargai saudara-saudara kita yang beragama. Ada yang tahu agama apa? Sofi, agama apa, Sof? Kalau yang di Kudus dulunya? Hindu. Nah, sip, Rosid tepat sekali. Menghargai saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Karena dalam ilmu agama Hindu, sapi atau lembu itu termasuk hewan yang disucikan. Jadi mereka menghargai. Nah, itulah bentuk toleransi. Itu adalah sebuah potensi yang ada di wilayah Indonesia. Potensi kebudayaan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai situ ya? Oke. Nah, pembahasan dari materi pada kesempatan kali ini terkait posisi strategis Indonesia terhadap poros maritim dunia itu dibagi ke dalam 3 buah hal. Nah, jadi Indonesia itu memiliki beragam potensi diakibatkan oleh beberapa buah pengaruh atau dipengaruhi oleh beberapa buah unsur. Yang pertama itu dipengaruhi oleh unsur fisik. Fisik itu berarti bisa kita lihat secara itu ya, dengan mata telanjang. Yang kedua itu adalah pengaruh unsur biotik dan yang ketiga itu adalah pengaruh unsur topologi. Nah, dari ketiga buah unsur ini kita akan jelaskan satu persatu. Apa itu unsur fisik? Unsur-unsur fisiknya itu apa saja? Apa saja unsur-unsur biotik dan apa saja unsur-unsur topologinya? Seperti itu ya. Oke, ini adalah pengaruh unsur fisiknya. Yang pertama itu adalah iklim dan cuaca. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu beriklim apa? Sofi, Indonesia beriklim apa, Sof? Tropis. Nah, beriklim tropis. Berarti Ridwan, kalau beriklim tropis ada berapa musim di Indonesia? Berapa, Wan? Yang ditanyanya siapa, yang jawab siapa, betul tapi ya. Jadi musim di Indonesia itu ada 2, yaitu musim kemarau dan musim penghujan ya. Nah, unsur iklim dan cuaca itu akan mempengaruhi jenis-jenis persebaran tanaman dan hewan yang ada di wilayah Indonesia. Ya, termasuk juga iklim dan cuaca itu akan mempengaruhi persebaran aktivitas manusia. Kok bisa, Pak? Oke, kita ambil contoh seperti ini.
Masyarakat yang tinggal di wilayah yang beriklim dingin atau beriklim sejuk rata-rata bekerja sebagai apa? Ada yang bisa jawab? Bapak minta tolong Solekah. Nak, di unmute nak. Oke, Solekah, good. Kira-kira masyarakat yang kerja yang bertempat tinggal di wilayah iklim dingin atau sejuk, kira-kira mereka mata pencariannya sebagai apa? Petani teh. Petani teh, good. Atau petani sayuran? Terima kasih, Oh. Solekah. Sip. Selanjutnya, Bapak pengen nanya sama Neisa. Neisa? Halo Neisa. Oke, Ya, good. Pak. Neisa, Bapak pengen nanya, kalau masyarakat yang tinggal di wilayah yang beriklim panas, di Indonesia nih ya, iklim panas atau iklim tropis, itu kira-kira aktivitasnya sebagai apa, Neisa? Iklim panas. Yang panas-panas deh. Contoh kalau panas berarti di mana kalau di Indonesia? Yang panas banget. Jakarta. Nah, di mana? Jakarta itu panas banget. Jakarta. Nah, berarti Jakarta dekat apa tuh? Konstruksi. Konstruksi bisa, oke, good. Yang lain mungkin? Ayo. Atau gantian sekarang, Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah boleh di-unmute. Siti Fatimah. Halo. Wah, kemana ini Siti? Ya, Pak. Nah, oke, nah, Bapak pengen nanya, kalau masyarakat yang tinggal di wilayah yang beriklim panas, kira-kira mata pencahariannya umumnya seperti sebagai apa? Petani. Nah, petani, good. Sip, terima kasih Siti. Satu Ya, lagi, biasanya juga kan kalau yang iklim panas itu di mana? Di wilayah Pesisir. pesisir berarti bermata pencarian sebagai Nelayan. Nah, itu berarti benar kan secara tidak langsung iklim dan cuaca akan mempengaruhi aktivitas manusia. Gitu ya. Bisa dipahami sampai situ ya. Selanjutnya kita ngomongin air. Nah, unsur fisik ada unsur air. Air itu bisa dipergunakan sebagai sarana pengairan, perikanan, pembangkit listrik, transportasi, pariwisata, dan kebutuhan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, manusia itu sangat tergantung terhadap yang namanya air. Apalagi dalam tubuh manusia 70%-nya itu merupakan unsur air. Dan itu pun akan mempengaruhi kondisi Indonesia. Apalagi Indonesia 70% wilayahnya merupakan wilayah perairan. Berarti itu merupakan suatu potensi yang luar biasa. Pembangkit listrik, banyak sekali pembangkit listrik tenaga air yang ada di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah di tempat kita saat ini, di Kabupaten Wonogiri. Pembangkit listrik tenaga air di mana? Yeni, di mana Yen? Pembangkit listrik tenaga air di Wonogiri di mana Yen? Yeni. Kemana Yen? Oke, yang lain mungkin yang bisa jawab. Kira-kira di mana? Pembangkit listrik tenaga air yang ada di wilayah Wonogiri di Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur, tepat sekali Claudia. Gitu. Atau namanya sih Waduk Serbaguna Wonogiri ya, tapi biasa dikenal dengan nama istilah Waduk Gajah Mungkur. Di sana juga pariwisata termasuk salah satunya, pengairan juga di sana ada. Ya kan? Pengairan, perikanan pun ada. Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kalian mandi, mencuci, termasuk minum, itu juga kan menggunakan air. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke unsur yang ketiga dari pengaruh fisik, yaitu relief dan tanah atau bentuk muka buminya. Ya. Nah, relief dan tanah akan mempengaruhi pola pertanian, pola permukiman, kebudayaan, dan teknologi yang dipergunakan. Utamanya kalau ngomongin teknologi nanti juga akan berkaitan dengan teknologi pertanian. Sebagai contoh, kalau misalkan pertanian yang ada di wilayah lereng yang curam, biasanya menggunakan teknik apa? Ada yang tahu? Membuat Terasering. Tepat, Reza, tepat Claudia. Jadi tekniknya itu menggunakan terasering. Kemudian kalau pertanian yang ada di wilayah dataran rendah, itu kan tidak menggunakan terasering ya. Karena kenapa? Fungsi terasering salah satunya adalah untuk mengurangi laju erosi. Seperti itu
Ya, bisa dipahami ya. Nah, terus pola permukiman. Pola permukiman biasanya untuk wilayah lereng yang curam, biasanya pola pertaniannya bagaimana? Pola permukimannya gimana? Akan cenderung tersebar. Jadi tersebarnya maksudnya gimana, Pak? Tersebarnya adalah dia akan mencari wilayah-wilayah yang agak landai. Jadi pada umumnya untuk wilayah yang di lereng curam itu dia rumahnya di wilayah yang landai. Karena kalau agak miring, dia kan kerjanya akan lebih sulit. Dia harus membuat dulu lereng yang curam menjadi lebih landai, menjadi datar. Jadi ada tiang pancangnya dulu. Jadi 2 kali kerja. Otomatis lebih biaya pembuatannya pun akan lebih mahal. Seperti itu. Jadi itu yang terjadi untuk permukiman di wilayah yang lereng yang curam. Boleh kalian lihat deh kalau misalkan main ke wilayah Gunung Gandul aja. Cari daerah rata-rata rumahnya nyebar. Kalaupun ada ya dia dibuat datar dulu. Gitu. Kalau di wilayah yang datar ya, di dataran rendah atau yang reliefnya datar, dia cenderung pola permukimannya mengelompok. Boleh kalian cek di kota-kota, apalagi di wilayah perkotaan, itu sudah jelas mengelompok, ditandai dengan banyaknya komplek perumahan. Nah, komplek perumahan itu kan pengelompokan, jadi berkelompok-kelompok seperti itu, ya. Bisa dipahami sampai situ ya? Oke, lanjut ke yang nomor 4. Yang nomor 4 itu adalah hasil tambang dan mineral. Nah, hasil tambang dan mineral itu pada umumnya akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Maksudnya Pak, oke, kalau misalkan di suatu wilayah memiliki potensi tambang, biasanya masyarakatnya mayoritas akan bekerja di sektor tambang tersebut. Sebagai contoh, kalian tahu yang namanya Tembagapura nggak? Terkenal banget loh itu di Indonesia. Reza tahu Za? Tembagapura Za? Tidak lah. Nggak tahu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Ada yang tahu mungkin? Seri Kuniati? Tidak, Pak. Waduh. Oke, jadi kalau boleh nanti kalian cari tahu ya, Tembagapura itu adanya di Papua. Terkenal dengan tambang yang namanya tambang emas. Terkenal banget di Indonesia. Perusahaannya itu punya Amerika. Namanya adalah apa? Freeport. Nah, itu Freeport. Nah, masyarakat yang tinggal di sekitar Tembagapura, yang di sekitar Freeport, mayoritas mereka bekerja di sektor tambang tersebut. Otomatis, dengan adanya potensi tambang di suatu wilayah akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat tergantung di sektor tersebut. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan masyarakat yang tinggal di wilayah yang tidak memiliki potensi tambang ataupun Untuk bisa mineral, jadi terang ini biasanya cahayanya masyarakatnya ditingkatkan. bekerja bisa sebagai pedagang, bisa juga memberikan berjualan fasilitas jasa dan lain sebagainya. Seperti itu. Intinya pada kata kuncinya adalah suatu potensi wilayah akan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya atau mata pencarian dari masyarakat tersebut. Kalau misalkan tinggal di wilayah yang subur, berarti masyarakatnya akan bekerja sebagai petani, seperti itu, ya. Nah, ini merupakan unsur-unsur atau pengaruh unsur fisik terhadap potensi di wilayah Indonesia. Yang mempengaruhi juga yang mempengaruhi posisi Indonesia yang sangat strategis terhadap dunia. Makanya nggak heran dulu juga pada saat zaman penjajahan, Indonesia salah satu tujuan utamanya apa? Tanam paksa. Hasil rempah-rempah di Indonesia itu bagus banget. Karena kenapa? Salah satunya dipengaruhi oleh unsur fisiknya. Seperti itu, ya. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke unsur unsur biotik. Nah, jadi unsur biotik di Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang memiliki beragam spesies baik itu flora maupun fauna yang cukup banyak di dunia. Bahkan percaya atau tidak, kalau kalian tahu terumbu karang, 80% spesies terumbu karang yang ada di seluruh dunia itu ditemukan di wilayah Indonesia. Nah, makanya unsur biotik baik flora maupun fauna dapat menjadi sebuah sistem yang saling membutuhkan satu sama lain sehingga menjadi sebuah pola yang terstruktur seperti sebuah rantai makanan. Nah, ini juga bisa menjadi suatu potensi bagi Indonesia. Karena kenapa? Bisa jadi rantai makanan yang ada di wilayah Indonesia itu tidak ditemukan di wilayah lain. Karena apa? Spesies flora maupun faunanya di Indonesia ada, tapi di wilayah lain belum tentu ada. Itulah yang menjadi potensi bagi Indonesia. Ya, bisa dipahami sampai situ? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini?
Sudah cukup jelas? Sudah? Oke, kalau Sudah, sudah. Pak. Oke, kalau sudah kita akan masuk ke yang Yes, Pak. ketiga ya. Nah, yang ketiga itu adalah unsur topologi. Nah, oke. Unsur topologi itu bisa dikatakan dengan berkaitan dengan posisi Indonesia. Nah, posisinya itu dibagi ke dalam 3 buah aspek. Yang pertama itu adalah aspek astronomis. Seperti yang sudah kita ketahui dari kalian zaman SD, ini sudah dihafal berkali-kali ya, yang namanya posisi atau letak astronomis Indonesia. Itu berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke, saya pengen tanya sama siapa ya di sini ya? Bapak pengen nanya sama Priscila. Priscila? Ya. Oke. Nah, Bapak pengen nanya, dari kan letak astronomis Indonesia sudah jelas nih ya, dari 6 LU, 11 LS, 95 BT, 141 BT. Sebutkan salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia terhadap letak astronomisnya. Bagaimana, Pak? Kurang jelas, maaf. Oke, Bapak ulangi ya. Nah, letak astronomis Indonesia kan sudah jelas nih ya, di layar sudah ditampilkan. Ya kan? Nah, sekarang kira-kira sebutkan salah satu potensi yang dimiliki Indonesia yang berkaitan dengan letak astronomis Indonesia tersebut. Apa coba? Kira-kira. Tadi sudah sempat disinggung satu. Apa coba? Rashid, mungkin Rashid bisa bantu Rashid? Rashid. Neng Diki bocah. Sinyalnya hilang, Pak. Oh, sinyalnya hilang, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Priscila. Rashid, nak, halo. Wah, iki. Neng di Rashid. Oke, Tri. Halo, Pak. Oh, ada. Rashid ada ya. Rashid, Bapak nanya, kira-kira dari letak astronomis tersebut, potensi yang dimiliki Indonesia apa saja? Satu, sebutkan salah satu aja. Ayo, TikTok. Oke, mungkin dari yang lain ada yang bisa jawab? Sebutkan salah satu aja. Memiliki apa, Siti? Iklim tropis, Pak. Good. Tadi sudah disebutkan. Satu, memiliki iklim yang tropis. Karena kenapa? Iklim tropis itu lintangnya berada antara 0 sampai dengan 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Sedangkan di sini letak Indonesia itu kan antara 6 sampai dengan 11. Sudah jelas Indonesia akan memiliki iklim yang tropis. Otomatis kalau iklim tropis Indonesia memiliki 2 buah musim. Seperti itu. Ya. Kalau dari segi garis bujurnya bagaimana, Pak? Nah, ada satu potensi yang dimiliki Indonesia, yaitu Indonesia terbagi ke dalam berapa zona waktu? 3. 3, tepat sekali. Apa saja 3 itu? Satu, waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, Indonesia bagian Tengah. Dan yang ketiga, Indonesia bagian Timur. Good. Nah, bagaimana cara mengetahuinya, Pak? Oke, jadi setiap terjadi selisih sebesar 15 derajat garis bujur, ya, akan timbul perbedaan waktu sebesar 60 menit atau 1 jam. Oke, sekali lagi Bapak ulangi. Setiap ada perubahan garis bujur sebesar 15 derajat, akan timbul perbedaan waktu sebesar 60 menit atau 1 jam. Jadi, dari Indonesia bagian Barat itu bukan dari 95 sampai 110, nah, tapi dari 95 sampai 105. Ya, jadi dari 105 sampai 90 itu seharusnya ya, sampai 90 itu merupakan waktu Indonesia bagian Barat. Kok sampai 90, Pak? Karena perhitungannya seperti itu, dihitung dari 0 derajat di Greenwich. Ya. Bisa dipahami ya?
Karena Indonesia itu dari 95, jadi dihitungnya dari 95 sampai dengan 105 derajat. Itu termasuk wilayah Indonesia bagian barat. Yang kedua, dari 105 sampai dengan 120, itu termasuk Indonesia bagian mana? Tengah. Tengah, betul. Dan sisanya itu merupakan Indonesia bagian timur. Gitu. Ya. Bisa dipahami sampai situ ya? Bisa. Oke, good. Kita lanjut. Yang kedua adalah letak geografis. Secara letak geografis, Indonesia terletak di antara dua buah benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua buah samudera, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sudah pernah kalian hafali ini berkali-kali dari zaman SD, SMP, SMA. Sekarang, sebutkan salah satu potensinya. Kira-kira apa? Ayo. Memiliki jalur pegunungan api dunia, Ring of Fire. Oke, siapa? Nah, yang Eser ini siapa namanya, Nak? Namanya mau diganti, Nak? Siapa namanya, Nak? Halo, kok malah di mute? Oke, itu yang tadi, itu benar-benar yang dilalui oleh jalur pegunungan dunia, itu masuknya nanti di nomor 3. Jadi salah satu unsur dari nomor 3 sudah disebutkan. Siapa tadi, Nak, namanya, Nak? Florencia, Pak. Ini pakai laptop jadi Walah. iya. Tak ganti namanya ya, biar nanti Iya, bisa iya, apa iya. ya. Oke. Oke. Sebentar. Florencia. Pantesan kok belum diganti namanya, jadi bingung. Oke, sip. Terima kasih Florencia. Jadi yang tadi disebutkan oleh Florencia terkait dilalui oleh jalur pegunungan, itu di unsur yang ketiga. Kalau unsur yang kedua, itu adalah Indonesia dilalui oleh jalur lintas perdagangan dunia. Baik itu udara maupun lautan, Indonesia dilalui oleh jalur lalu lintas perdagangan. Apalagi di wilayah lautan. Biasanya kalau ngomongin perdagangan, ya, kalau ngomongin ekspor dan impor, yang paling banyak kuantitasnya itu biasanya pengiriman melalui jalur, kira-kira jalur apa? Jalur udara atau jalur laut? Laut. Tepat sekali, Tias. Paling efektif itu jalur laut. Karena kenapa? Kuantitasnya itu jauh lebih banyak ketimbang jalur udara. Bisa kalian lihat contoh kayak kapal tanker atau kapal yang pengiriman barang, peti kemas, dan lain sebagainya. Nah, apalagi Indonesia tadi yang Bapak bilang 70%-nya itu merupakan wilayah perairan. Apalagi di antara dua buah samudra. Jadi jalur lalu lintasnya, baik itu jalur perdagangan Samudra Pasifik ataupun Samudra Hindia, akan melalui Indonesia, yang berpotensi menjadi sumber devisa. Karena untuk melalui jalur dan lain sebagainya tetap ada pajak, tetap ada perizinan dan lain sebagainya. Gitu. Ya, dan itu diatur oleh perundang-undangan. Ya. Yang berikutnya, kalau berdasarkan letak geologis seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Florencia, secara geologis Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan atau Ring of Fire. Kok bisa? Karena Indonesia terletak di antara 3 buah pertemuan lempeng besar dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan apa? Samudra Pasifik. Yang pertama dilalui oleh jalur pegunungan, yang kedua Indonesia memiliki potensi apa? Bersaing dengan Jepang ini. Potensi? Gempa, tepat. Jadi bukan dari intelektualnya bersaingnya, tapi dari potensi kebencanaannya. Bencana gempa dan bencana tsunami, tepat. Seperti itu, ya. Oke, ini dari unsur topologinya. Kita lanjutkan ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai batas-batas wilayah Indonesia. Ya, ini materi terakhir. Jadi nggak banyak-banyak materi yang Bapak sampaikan, tapi ini hampir mencakup seluruh materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, ya. Oke, wilayah Indonesia itu berbatasan dengan tetangga-tetangga sekitarnya. Nah, tetangga-tetangga sekitarnya itu ada yang berbatasan secara daratan, ada yang berbatasan secara lautan, dan ada yang berbatasan secara udara. Nah, penjelasannya seperti ini. Secara wilayah daratan, nih, Indonesia kita bagi ke dalam 4 buah ini aja ya, mata angin ya. Ada utara, timur, selatan, dan barat ya. Jadi secara berurutan.
Oke, di utara itu berbatasan dengan wilayah Sarawak atau Malaysia Timur. Kemudian ada Singapura dan ada yang namanya wilayah San Agustin. Itu adalah milik negara Filipina. Kemudian juga di wilayah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian di wilayah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan negara Timur Leste. Yang wilayah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke, di situ si Herd bertanya, tanda berwarna merah itu apa ya? Siapa yang bisa jawab? Maksud tanda merah itu apa? Ayo. Mungkin karena tidak tergabung dengan pulaunya. Oke, Florencia, good. Jawabannya tepat. Jadi maksudnya di wilayah yang berwarna merah itu secara daratan berbatasan langsung itu tidak berbatasan dengan Indonesia. Tapi wilayah daratan Indonesia yang berbatasan dengan perairan di wilayah tersebut. Oleh sebab itu makanya ditandai berwarna merah. Kalau Sarawak, Malaysia, di wilayah Malaysia Timur itu kan yang di wilayah Kalimantan. Boleh kalian lihat di belakangnya itu ada gambar peta Indonesia tuh. Nah, Sarawak itu di wilayah utara, di Pulau Kalimantannya. Seperti itu. Singapura kan berbatasannya secara perairan, ya kan? San Agustinnya pun di wilayah perairannya, seperti itu, ya. Jadi dari Sabang dari Miangas. Nah, di Miangas itu kan paling utaranya ya. Nah, paling utaranya itu berbatasan dengan perairan San Agustin di wilayah Filipina. Di wilayah selatan pun sama. Di Australia itu kan tidak berbatasan secara langsung, tapi secara perairan. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Sudah berapa jam ini? Oh, sudah 40 menit ya. Nggak kerasa ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Bapak lanjutkan ya. Yang berikutnya itu adalah ini dia. Nah, ini. Sekarang batas secara wilayah perairan atau batas laut. Nah, batas secara laut Indonesia itu dibagi ke dalam 3 buah zona. Yang pertama itu adalah zona laut atau batas laut teritorial. Yang kedua adalah batas landas kontinen. Dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Ini mungkin sering kalian dengar, sering kalian ucapkan, tapi kadang-kadang bingung. Maksudnya zona ekonomi eksklusif atau ZEE itu apa sih? Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang dimaksud dengan batas laut teritorial itu adalah batas wilayah perairan laut dari pulau terluar di sebuah wilayah. Jadi misalkan di Indonesia itu paling baratnya apa? Wilayah Indonesia paling barat? Sumatera. Sumatera, oke. Florencia, Sumateranya apa? Ada di lagu-lagu kok. Lagu nasional juga ada. Sabang. Nah, dari Sabang. Jadi dari Sabang itu ditarik ke arah barat sejauh 12 mil. Ke wilayah laut lepas ya, intinya ya. Ini ditarik ke wilayah laut lepas. Itulah yang dinamakan dengan batas laut teritorial. Atau sejauh 19,3 km. Itu masih masuk perairan wilayah Indonesia. Gitu. Ya. Oh, ada Pak Bowo di belakang. Gitu ya. Itu yang namanya batas laut teritorial. Kemudian dari Sabang sampai ke wilayah timur. Wilayah timur Siti Fatimah apa? Timurnya Indonesia, paling timur. Ayo, Siti Fatimah. Merauke. Nah, Rashid, good. Jadi di wilayah timurnya itu adalah Merauke. Dari Merauke ditarik sejauh 12 mil ke arah laut lepas. Itu adalah batas laut teritorial Indonesia. Dari Miangas ditarik ke utara sejauh 12 mil. Itu adalah batas perairan laut wilayah Indonesia. Dan dari Pulau Rote ditarik ke selatan sejauh 12 mil juga. Itu masih termasuk wilayah perairan Indonesia. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Oke, lanjut. Yang dimaksud dengan batas landas kontinen sekarang. C. Batas landas kontinen itu adalah batas yang meliputi wilayah perairan dan tanah di bawahnya ditarik sejauh 200 mil. Nah, jadi kalau batas laut teritorial tadi kan hanya 12 mil ya. Betul kan? Nah, di batas landas kontinen itu ditarik semakin jauh. Sejauh 200 mil atau kurang lebih 322 km. Tapi kalau di batas landas kontinen itu kedalaman maksimalnya hanya 200 meter. Ya.
Lebih dari 200 meter itu tidak termasuk wilayah perairan Indonesia. Jadi misalkan contoh gini, dari Sabang ditarik ke arah barat nih sejauh 200 mil. Tapi ternyata baru sejauh 150 mil itu kedalamannya sudah 201 meter. Nah, berarti dari sisa 5 milnya itu bukan wilayah Indonesia. Karena di batas landas kontinen, batas kedalaman maksimal sejauh 200 meter. Lebih dari itu berarti tidak termasuk wilayah Indonesia. Meskipun secara hitungan jaraknya masih 200 mil. Tapi kalau misalkan masih di bawah 200 mil, masih termasuk wilayah batas landas kontinen. Bisa dipahami sampai situ? Paham sampai situ, Nak? Paham, Pak. Oke. Lanjut ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, jadi zona ekonomi eksklusif ini merupakan pendalaman dari landas kontinen. Kok bisa, Pak? Kenapa pendalaman landas kontinen? Karena gini, untuk zona ekonomi eksklusif secara jarak masih sama sejauh 200 mil. Tapi di zona ekonomi eksklusif tidak dibatasi kedalaman. Jadi sedalam apapun wilayah lautan di bawahnya, tapi ditarik sejarak 200 mil itu masih masuk wilayah perairan Indonesia. Jadi ketiga buah batas yang Bapak sebutkan ini merupakan pengembangan. Dari batas laut teritorial dikembangkan menjadi batas landas kontinen, dikembangkan kembali menjadi zona ekonomi eksklusif. Oke, bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kita lanjut? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir berarti kalau kayak gitu. Yang terakhir itu adalah batas wilayah udara. Nah, ini dia. Sampai saat ini, Nak, belum ada undang-undang di wilayah Indonesia yang mengatur batas wilayah udara. Belum ada sampai saat ini. Sampai saat ini. Kemarin pun Bapak masih mencoba mencari literaturnya, itu belum ada. Hanya ditemukan rancangan undang-undang. Jadi masih berupa rancangan. Rancangan Undang-Undang Pasal 6 Ayat 1 tentang pengelolaan ruang udara nasional disebutkan bahwa batas vertikal itu ke atas ya. Pengelolaan wilayah udara nasional itu sampai ketinggian 110 km dari konfigurasi di permukaan bumi. Jadi ketinggian dari dasar nih, dari ketinggian kita saat ini ditarik ke atas sejauh 110 km itu masih masuk wilayah Indonesia. Jadi kalau ada pesawat yang mau terbang masuk wilayah Indonesia itu harus melalui izin. Seperti itu. Kalau secara horizontalnya gimana, Pak? Ya udah secara horizontalnya tinggal ditarik dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ditarik ke atasnya sejauh 110 km. Seperti itu. Ini merupakan batas wilayah udara. Ya, 110 km ini berdasarkan hukum internasional. Disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Pak. Oke, kalau sudah bisa dipahami, itu mungkin, Nak, yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak tutup, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Ayo. Terkait tugasnya mungkin sudah jelas semuanya ya? Tugas apa? Nah, tugas opo tuh kan, ada yang tugas apa kan? Tugasnya boleh kalian buka di Google Classroom. Ya, jadi kegiatan pembelajaran hari ini itu nanti harus kalian rangkum dalam bentuk tulisan. Nanti hasilnya itu difotokan dan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Nah, mungkin Bapak mendengarkan ada tugas opo, kalian bingung. Pak, saya belum sempat nyatet nih gimana? Bentar. Pasti di antara kalian ada yang tidak mencatat ya. Jujur ayo, siapa yang nggak nyatet? Nggak apa-apa, jangan khawatir. Karena kenapa? Nanti hasil kegiatan Zoom ini akan Bapak upload di YouTube. Jadi kalian bisa memutar ulang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Bapak juga akan masukkan di Google Classroom, tapi biasanya kalau di Google Classroom kalian nonton harus ini deh
harus di-download dulu, takutnya terlalu besar nanti. Jadi akhirnya Bapak upload saja, nanti di YouTube bisa kalian cek nanti di sana. Ya. Jadi bisa kalian review ulang materi yang sudah Bapak sampaikan, nanti bisa sambil kalian rangkum. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan silahkan kalian catat dalam buku catatan, kemudian kalian foto dan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya mungkin atau terkait materi, monggo silahkan. Sudah cukup jelas? Ya, Pak. Oke. Bapak tidak lupa mengingatkan, jangan lupa untuk presensi, jangan sampai kayak kemarin-kemarin lupa-lupa, akhirnya nambah banyak yang tidak presensi, ya. Oke, jadi presensi ada 2, satu yang dari guru BK, yang satu lagi dari wali kelas, ya. Tugasnya Bapak tunggu sesegera mungkin, dikumpulkan tepat waktu, ya. Dikumpulkannya di Google Classroom, jangan sampai Bapak ngejar-ngejar kalian ya, kalau urusan tugas ya. Semakin cepat kalian mengumpulkan tugas, semakin baik, nilainya pun akan semakin besar, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sebelum Bapak tutup? Sudah cukup jelas semuanya?